saya ada di Nusa Penida guys, tepatnya di Banjarbuyuk. Nah sekarang merupakan hari Tumpak Wayang. Nah bertepatan dengan hari Tumpak Wayang ini di Banjarbuyuk sedang menyelenggarakan upacara di Pura Dalam Banjarbuyuk guys. Dan seperti inilah nih situasi di Pura Dalam Banjarbuyuk. Nah itu guys. Tuh. Oke, sekarang saya akan lihatkan detail seperti apa upacaranya. Tetap stay di channel ini. Nah, yang kalian lihat ini adalah gebogan dari ibu-ibu Banjarbuyuk nih guys. Jadi gebogan ini terbuat dari tumpukan ketupat, ada buah, ada jajanan khas Bali seperti ini. Nah, ini digunakan sebagai sarana upacara oleh Krama Banjarbuyuk saat upacara Tumpak Wayang berlangsung guys. Nah jadi seperti inilah gebogan dari Krama Banjarbuyuk, khususnya ibu-ibu Krama Banjarbuyuk. Nah proses upacara Tumpak Wayang atau piodalan Pura Dalam Banjarbuyuk ini diawali dengan nedunang atau menurunkan susunan yang ada di Banjarbuyuk atau dalam Banjarbuyuk ini guys. Jadi susunan ini diturunkan oleh pemangku yang bernama Jero Mangku Ketut Nasa, ada juga Ketut Selamat, dan diiringi dan nanti dipundut oleh pemuda dari Banjarbuyuk guys. Nah ini satu lagi Wayan Sarjana. Jadi ada 3 yang akan menurunkan susunan ini guys. Ada pemangku Jero Ketut Nasa, ada Ketut Selamat, dan juga Wayan Sarjana. Nah jadi seperti inilah proses nedunang susunan yang ada di Pura Dalam Banjarbuyuk. Nah jadi saat ini susunan sudah diambil oleh Wayan Sarjana untuk diserahkan ke pemuda yang memundut susunan ini guys. Jadi odalan di Pura Dalam Buyuk ini bertepatan dengan hari Tumpak Wayang guys. Nah seperti inilah. Setelah selesai diambil susunan tersebut, pemundut langsung menepi ke samping gedong penyimpanan susunan Ide Betara ini guys. Iya, tampak beliau Wayan Sarjana sedang mengatur posisi yang tepat untuk menempatkan pralingga yang akan nanti dibawa oleh pemuda dari Banjarbuyuk guys. Nah sekarang berlangsung proses selanjutnya, yaitu proses mesegehan guys. Nah jadi mereka berjajar. Nah ini adalah proses mesegehan. Jadi itu mesegehan ini sarananya adalah ada canang sari, ada nasi warna-warni. Nah ini dilakukan oleh Ketut Rapi nih guys, namanya guys. Ya seperti inilah suasana piodalan atau nedunang Ide Betara di Banjarbuyuk, di dalam Banjarbuyuk, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida. Nah saat nedunang ini para pemuda ini diiringi oleh pengelingsir seperti yang saya sebutkan tadi itu, ada pemangku, kemudian ada krama dan lain sebagainya guys. Nah sekarang menuju balai hiasan nih guys. Nah jadi setelah disampai di balai hiasan ini, susunan atau pralingga Ide Betara ini diupacarai kembali atau segehan seperti ini guys. Masih sama sarananya seperti yang tadi. Nah kemudian di balai hias ini juga telah berada atau standby Jero Mangku Istri nih guys. Ya, Jero Mangku Istri ini kemudian mengambil
pralingga untuk ditempatkan di tempat yang sudah disediakan untuk nanti dihias. Nah, ini ada 2 pemangku, Jero Mangku Ketut Nase dan juga mangku istri Nyoman Redani, guys. Nah, saat proses ini diiringi dengan kidung khas Bali yang dilantunkan oleh Jero Mangku Ketut Narsa nih, guys. Ya, seperti inilah suasana piodalan tumpek wayang di Pura Dalem Banjarbuyuk, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida nih, guys. Nah, sebelum dihias, pralingga ini diupacarai terlebih dahulu. Nah, dan ini adalah krama Banjarbuyuk, ada wayang sarjana. Itu ada Ketut Selamat juga yang tadi membantu atau ngayah nedunang ide betara atau pralingga bersama pemangku. Dilansir dari lokerbali.info, Tumpak Wayang merupakan rangkaian hari suci umat Hindu. Datang setiap 6 bulan sekali atau 210 hari sekali menurut kalender Bali yang jatuh pada Sabtu atau Saniscara Kliwon Wuku Wayang. Upacara ini erat kaitannya dengan cerita Rare Kumara yang ingin dimakan oleh Batara Kala. Karena Rare Kumara lahir bertepatan dengan Wuku Wayang, maka dari itu seorang anak yang lahir pada Wuku Wayang harus melukat dengan Tirta Wayang Sapuh Leger. Di hari suci Tumpak Wayang ini, umat Hindu akan melaksanakan upacara yang ditujukan kepada Tuhan sebagai manifestasinya Dewa Iswara atau Dewa Cuaca untuk memohon keselamatan dan kerahayuan umat. Hari ini juga memiliki makna dengan hari kesenian, karena di hari ini dipercayai hari lahirnya berbagai jenis alat kesenian seperti gong, gender, wayang, barong, dan sebagainya. Tumpak wayang merupakan cerminan di mana dunia diliputi dengan berbagai hal-hal negatif, di mana manusia akan diselimuti oleh kegelapan, kebodohan, keangkuhan, serta keangkara murkaan. Sehingga Dewa Siwa akan mengutus Sang Hyang Samirana untuk turun ke dunia untuk menjadi seorang mediator, memberikan kekuatan positif kepada manusia untuk menjalankan aktivitasnya. Mediator yang dimaksud di sini ialah seorang yang kita kenal sebagai dalang. Dalang merupakan seorang yang mempertunjukkan pementasan wayang. Dewa Iswara akan memberikan kekuatan kepada seorang dalang yang disebut dengan taksu. Dengan kekuatan ini, seorang dalang akan mampu mempertunjukkan pementasan wayang. Pementasan wayang dengan cerita yang penuh dengan filsafat, humor, kritik, saran, dan realita yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Sehingga seorang yang menonton pertunjukan ini akan mensugesti dirinya dengan energi-energi yang positif. Dengan energi positif ini diharapkan akan menyeimbangkan fisik dan mental spiritual dalam diri manusia. Cerita menarik menurut kepercayaan orang Bali, khususnya tentang anak-anak yang lahir bertepatan dengan Hari Tumpak Wayang. Seperti yang sudah saya sampaikan, masyarakat Bali meyakini bahwa anak yang lahir pada Hari Tumpak Wayang haruslah diupacarai. Upacara ini cukup besar, salah satunya dengan mementaskan wayang sapuh leger dan banten atau sesajen. Tujuan dari upacara ini agar anak-anak tersebut terhindar dari gangguan Sang Hyang Kala. Dalam lontar sapuh leger disebutkan bahwa Dewa Siwa memberikan izin kepada Dewa Kala untuk memakan anak-anak yang lahir pada Wuku Wayang. Demi keselamatan anak-anak tersebut, haruslah dilakukan upacara pembersihan dengan Tirta Wayang Sapuh Leger.
di mana sapuh berarti membersihkan dan leger berarti tercemar atau kotor. Saat hari suci Tumpak Wayang, umat Hindu juga akan melakukan ritual keagamaan dengan sarana yang disebut banten. Ada beberapa sarana atau banten, di antaranya banten pejati, biekaon, tebasan, peras, pengambean, dapetan, dan lainnya. Setiap ritual yang dilaksanakan ditutup dengan segehan. Realnya kala Tumpak Wayang memakai caru pandan wong atau pandan berduri, segehan manca warna atau 5 warna. Sehari menjelang Tumpak Wayang atau Jumat Sukro Wuku Wayang, umat Hindu sebali melaksanakan ritual meseselat. Meseselat atau memasang seselat bersarana pandan berduri atau tumbuhan lainnya yang berduri dengan makna agar terlindungi oleh segala kekuatan jahat. Pada umumnya, seselat ditaruh di sanggah dan setiap pelinggih yang ada di rumah atau penunggu karang, sumur, pelangkiran, dan lain-lain. Ritual meseselat diyakini warga Hindu Bali bertujuan untuk menangkal segala hal yang bersifat buruk atau jahat, seperti desti dan buta kala. Karena diyakini pada Sukro Wuku Wayang atau Kalopaksa sangat rawan. Di hari Kalopaksa ini dipercaya digunakan oleh penganut ilmu hitam atau pengiwa untuk membayar tailam atau menyetor arwah seorang sebagai tebusan untuk meningkatkan ilmu. Yang di Bali, ilmu ini kerap disebut sebagai ilmu pengeleakan. Ingi Dedun, bersama kaping kalih mapiran Rian Duk Sekar, Bakti Kadur Manjeng Ring. Ingi Dedun,
Di Banjarbuyuk sendiri, Piodalan Pura Dalem yang bertepatan dengan Rainan Tumpak Wayang ini berlangsung selama 2 hari nih guys. Jadi hari pertama dilakukan saat pas Rainan Tumpak Wayang, dan hari kedua dilakukan atau digelar setelah hari Tumpak Wayang atau tepatnya keesokan harinya nih guys. Nah, setelah rangkaian upacara pada hari pertama semua selesai digelar, maka puncak acara pada hari pertama ini adalah ngerarung caru nih guys. Dan seperti inilah proses ngerarung caru di Pura Dalem Banjarbuyuk nih guys. Kemudian keesokan harinya diselenggarakan upacara penyineban nih guys. Jadi upacara penyineban ini adalah puncak acara Piodalan Dalem di Banjarbuyuk. Dan seperti inilah penyineban di Pura Dalem Banjarbuyuk sehari setelah Tumpak Wayang berlangsung nih guys. Nah, di upacara penyineban ini Prelingga Ide Betara yang sudah ditempatkan kemudian diturunkan lalu dipundut oleh Krama Banjarbuyuk guys, untuk nanti disimpan di gedung penyimpanan Linggih Ide Betara nih guys. Sama seperti saat proses awal, proses penyineban ini juga dilakukan oleh pemangku dibantu dengan pengayah yang notabene krama dari warga Buyuk guys.
Nah, setelah semua rangkaian upacara odalan pura dalam buyuk selesai digelar, kemudian dilanjutkan dengan membuka pengangge atau atribut yang dipergunakan saat odalan pura dalam buyuk ini guys. Seperti misalnya membuka kober, tedung, hiasan yang menghiasi bangunan pura, senjata nawasange, dan lain-lainnya guys. Dan seperti inilah proses membuka atau ngeles pengangge yang dilakukan oleh Krama Banjar Buyuk, Kecamatan Nusa Penida guys. Oke, demikian video untuk kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga menit terakhir. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like dan beri saran serta masukan kalian pada kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you.